kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, itu memang ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Nah, kita juga sama, kalau kita ingin kita itu bisa sama seperti apa yang dialami oleh Rasul, sebenarnya ujian demi ujian yang ada di lingkungan kita itu sebenarnya ada dalam Quran. Cuma itu kan belum tentu itu kita bisa sadar yang mana ya ayatnya kan gitu ya. Sehingga itulah pembelajaran, bisa belajar di guru-guru yang lain sehingga menjadi aplikasi, sehingga pada saat dihadapkan kita itu dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman sejawat, itu kita itu faham, atau dengan teman-teman yang tidak sefaham. Kan bisa aja ujiannya seperti itu. Tidak sepaham, bagaimana kita itu tetap menjalankan ada di garisnya Allah Ta'ala, ya ikutin, jangan menyindir, jangan menyakiti hatinya, kan seperti itu Ci. Insya Allah, walau alam Ci. Iya, ini kan Ramadan ini lagi rame hadis Rasulullah tentang anjuran untuk tadarus ya, karena dalam membaca itu ketika baca satu huruf aja sudah dapat 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 tapi 3, ini jadi 30. Nah, ini kadang-kadang ada yang gampang terlalu menggampangkan. Wah, ngapain kita mempelajari terjemahannya, memahami, kita membaca aja udah dapat banyak kebaikan, apalagi setiap malam 1 juz itu. Nah, itu gimana nih, Ustaz? Efek ke kesehatan rohani dan jasmani untuk keluarga itu sendiri nih. Iya, jadi gini, boleh, kalau saya tetap boleh aja, darus itu boleh ya, boleh, silahkan baca Quran, boleh. Kalau lebih baik sebenarnya baca juga tafsirnya, karena kalau hanya cuma baca Quran ya memang dapat pahala. Konteks setelah seseorang mendapat pahala itu memang harus hati-hati, sama seperti kita itu punya kendaraan itu mau diwet-wet atau dipakai, tapi hati-hati, itu kan harus di titik-titik itu ya. Tidak bisa kita itu punya kendaraan terus aur-auran, kan nggak bisa. Nah, begini maksud saya Ci, seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa membaca Al-Quran, kemudian dia merasa pahalanya banyak. Nah, pada saat merasa pahala banyak inilah sebenarnya setan itu sudah mulai masuk. Setan itu mulai masuk, mulai menggelitik-gelitik pikiran dan hatinya, sehingga dia bisa aja di grup itu, saya sudah sekian juz loh. Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang biasa. Diperhatikan itu jarang sekali. Nah, di titik itu dia mulai ada rasa bangga, mulai ada riak dan sebagainya. Ini yang harus kita perhitungkan. Makanya boleh, kalau saya tetap boleh aja, tetapi yang harus hati-hati adalah menjaga kita itu tidak ujub, riak, bahkan sombong. Itu bagaimana? Karena itu ada dalam hati dan pikiran kita Ci. Setan itu akan tetap menggoda dimanapun. Setan itu akan berhenti menggoda memang ada waktunya Ci. Mati. Nah, itu berhenti menggoda dia. Kalau sudah jiun gitu loh. Lah iya, setan itu tetap menggoda orang beriman. Imannya mau kuat, mau enggak, itu akan digoda setan. Persoalan kita itu jangan sampai kita itu berpikir iman kita kuat. Karena kita itu merasa iman kita kuat, itu setan sudah masuk. Dan mandek gak ingin meningkatkan keimanan kita lagi gitu ya. Adanya maunya nyerang orang lain sih biasanya. Dan kita kalau memang begitu, umpamanya kita ada dirusak iman karena merasa kuat, itu akhirnya mau nyalahkan orang lain. Mau nyalahkan orang lain, mengini, terus merasa kita itu, diri kita lebih pintar daripada orang lain, omongan itu di cover dengan begini, itu seperti itu, sehingga setan itu masuk tetap di link seperti itu. Karena apa? Selama ini memang yang bisa melihat setan itu hanya para nabi dan rasul. Ya tahu, kalau manusia biasa nggak ngerti istilahnya. Jadi, dan apalagi yang istilahnya kalau Nabi berpesan itu pernah berpesan bahwa perang yang terberat adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dibalut oleh setan sebenarnya. Walaupun kita itu melakukan mutmainah istilahnya, tetap setan itu masuk di situ, geluruk terus menerus. Sehingga kita baca Quran ya maunya pamer. Kita tahajud ya akhirnya pamer. Kita mau apa? Pamer. Kita ini pamer. Nah, ini setan itu sebenarnya masuk.
Jangan kita itu berpikir kalau kita itu baca Quran setiap hari setan nggak masuk. Loh, setan itu nggak pernah almarhum dia itu terus menggoda. Tidak pernah putus asa. Nggak ada setan itu putus asanya kalau yang mau digoda matilah. Dia seperti itu. Jangan berpikir kalau setan nggak akan menggoda. Jangan. Orang berpuasa tergoda itu. Kemarin itu Mas Adi Armando dipukulin, ya sama itu. Lah Mas Adi Armando marah, ya sama, setannya gelitik dia sendiri. Sampai memprihatinkan. Lah, itu kan harus kita pahami bahwa setan itu tetap masuk ke link siapapun. Jangan punya pikiran setan tidak menggoda. Kita ini sama. Berbicara begini itu harus ditata. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai kalau kita nyakitin orang lain, nah itu setannya sudah masuk. Masuk di link-link manapun itu masuk. Nah, di titik inilah kita harus paham. Silahkan Darus. Silahkan. Nah, kalau saya sih memohon cobalah dibaca tafsirnya, kan gitu ya. Kalau di daerah-daerah masing-masing ada guru-guru, mursyid-mursyid yang hebat, bertanyalah, kan gitu sih, sehingga nanti tidak salah. Silahkan bertanya, mudah-mudahan para guru, mursyid di situ bisa menjawab dengan baik. Itu kan bisa meningkatkan lebih keimanan. Nah, saya hanya mengingatkan ya, khususnya untuk diri saya dan juga teman-teman yang lain, belajar untuk tidak ujub dan riya itu sulit, sangat sulit sekali. Wong kita itu dititipi anak pintar aja, waduh, itu mau cerita tentang pandainya anak itu dari mulai SD sampai kuliah itu cerita terus tentang pandainya anak kita. Lah itu dosanya ujub sama riya itu sama sombong itu berapa puluh tahun. Kalau enggak aku, Nah, ya, kalau enggak aku, kalau enggak aku doain kau. Juga enggak boleh. Siapa itu yang ngomong gitu? Pernah sih dengar. Siapa? Pernah. Siapa? Saya tanya siapa? Ini puasa loh ya. Kita tanya siapa kan mau tahu ya. Siapa coba? Siapa? Siapa tuh? Siapa? Iya. Kalau Masnya ada pengalaman apa nih berkaitan dengan interaksi Al-Quran dalam keluarga? Diem 1000 bahasa. Ayo sih. Ada yang ingin disampaikan ke Ustadz ini? Apa kira-kira pertajam tema kita pada hari ini nih? Ya, keseharian aja yang sifatnya itu rutinitas tapi niatnya itu melenceng-lenceng. Biasanya kan Al-Quran itu kan dibacanya intensif di bulan Ramadan nih. Yang biasanya 1 bulan hatam, ini di bulan puasa kalau bisa 3 kali. Mengharapkan pahalanya yang lebih besar karena dilipat gandakan kan di bulan Ramadan ini. Nah, jadi niatnya ini yang benar-benar harus diluruskan, ini yang agak sulit gitu loh. Karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi apa ya, patokan setiap bulannya seperti setiap tahunnya seperti itu, sehingga kalau diingatkan ini juga lillahi ta'ala, wah gitu loh, malah naik, malah naik nadanya, udah nggak berani lagi, udah berarti kan udah disampaikan tapi menolak. Kalau kita naik lagi ya udah dua-duanya udah. Jadi Haji J pernah itu nyampaikan gitu. Sama siapa Ji? Sama keluarga lah. Keluarga kan banyak, siapa Ji? Ya keluarga lah. Tiap-tiapnya Ustaz untuk meredam yang gini-gini Ustaz. Iya, jadi Sahabat-sahabat beriman itu bisa mudah menjalankan. iya, jadi gini, sebenarnya boleh sih. Ya memang itu dalilnya jelas, boleh silahkan. Tetapi bagi yang sudah mulai paham, nggak usah ngejar pahala. Kejarlah Allah aja, lillahi ta'ala. Ridhonya aja. Pahala itu pasti itu bonus kok dari Allah. Allah itu tidak akan menutup mata, tidak akan menutup catatan
Kalau memang yang kita kerjakan itu betul-betul lillahi ta'ala, pahala itu malah bisa berlipat. Tidak hanya cuma 10 kali, malah berlipat. Karena yang biasanya itu hitung-hitungan itu ya begitu, pahalanya yang dihitung. Sehingga dia kesannya tidak mau rugi. Boleh, tetapi itu hampir mirip sama seperti hitung-hitungan di dunia. Saya kerja harus mendapatkan uang, kan gitu. Kalau saya tidak dari kerja ini nggak mendapatkan uang, pergi, kan gitu. Nah, tapi ada orang yang dia kerja, yang penting kerja, yang penting saya dinilai baik dan rajin, kan gitu. Dia masalah gaji nggak terlalu dipikirin, tapi rajinnya. Nah, yang seperti itu dia nggak pernah berpikir gaji, tapi karena tahu si bosnya itu tidak pernah dengar kata-kata gaji saya udah dikirim belum bos, kan gitu. Nah, bagi yang kerjanya untuk uang, sudah dikirim gaji saya bos, risih lama-lama, kan seperti itu. Mirip aja sebenarnya. Tapi yang dia tidak pernah bertanya tentang gaji, bosnya pasti berpikir ini orang tidak mencari untung untuk dia sendiri. Dia betul-betul berbakti di dalam pekerjaannya. Nah, kan beda sudah. Nah, di titik itulah biasanya nanti bosnya ngasih bonus yang lebih daripada setiap bulan. Setiap sebelum bulanan bilang, bos jangan lupa nanti gaji ya bos, saya rajin loh bos, kan bosan mendengar seperti itu. Jadi kalau menurut saya begini, boleh sih, sudah tahu sebenarnya pahala itu sudah ada, insya Allah sudah disiapkan. Tetapi kalau menurut saya jangan fokus pada pahala, fokuslah pada lillahi ta'ala. Karena fokus pada lillahi ta'ala itu tidak mencari keuntungan secara pribadi, walaupun itu sebenarnya keuntungan. Kita tahu, cukup tahu, sudah selesai, diam. Kita tahu gajinya kita sekian momennya, kalau kita kerja kan gitu, udah cukup. Yang ada adalah rajin, titik. Tapi sudah tahu kita gajinya, sebelum akhir bulan tanya bos jangan lupa ya. Kan misi itu namanya lama-lama. Nah itu walaupun Allah itu bukan bos di pekerjaan, tapi Allah itu maha tahu. Hati seorang manusia itu sangat tahu persis, dia cari untung atau dia cari ridho. Allah itu pasti tahu. Makanya kenapa saya sering mengingatkan, cobalah melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu nanti bonusnya itu akan melebihi dari apa yang kamu pikirkan. Kerjakan membayar sedekah, membayar sedekah sampean, memberikan sedekah itu betul-betul lillahi ta'ala. Jangan berpikiran bersedekah itu nanti balasannya 10, bahkan dibalas 700 kali. Sudahlah, ayat itu kita tahu betul, tetapi jangan kita itu berpikiran seperti itu. Jangan-jangan kita mengharap 10 atau 100, padahal Allah ingin mengharapkan tak terhingga atau 700 dan sebagainya ya. Ya, akhirnya kan kalau dia berharap seperti itu, Allah sudah tahu ini yang berharap duniawinya. Nah, ketemu ayat untuk duniawinya. Kalau seseorang itu menginginkan duniawinya, ya Allah hanya memberikan sebagian. Tapi nanti di akhirat dimasukkan neraka. Lah, milih yang mana sekarang? Lah kan itu ayat-ayat itu kan sudah jelas ya. Jadi kita yang memilih. Makanya saya mengingatkan, tidak henti-hentinya, ayolah niatkan semuanya karena Allah, untuk mencari ridha Allah saja. Dunia itu nanti Allah yang ngatur. Sama seperti mamanya kita membaca Quran atau melakukan sesuatu hal-hal yang baik di bulan Ramadan, kita tahu pahalanya banyak lah ya, tahu, sangat tahu, tapi tutup sudah. Semua kerjakan lillahi ta'ala, semua kerjakan lillahi ta'ala, sehingga kalau kita itu sudah terbiasa mengerjakan lillahi ta'ala, kita tidak akan pernah berhitung dengan Allah Ta'ala dengan pahala. Contoh ini saya kasih contoh nih Ji. Nih, kita nih umpamanya kita, bukan orang lain, kita aja. Kita sudah terus ya, sehingga pada saat bulan Ramadan itu kita khatam itu sudah 6 kali lah. Ya, setelah 6 kali ya kita khatam, kemudian selesai bulan Ramadan. Namanya itu kebanggaan kan, biasanya namanya manusia itu gatal mulutnya, pasti cerita. Sebelum dia cerita, dia mau membanggakan 6 kalinya, pengen dipuji. Ujub riya itu sudah mulai di situ nih, dia muncul. Allah sudah tahu, sebelum dia ngomong langsung dicoret.
hancur, karena sudah dijelaskan kalau memang sudah ada unsur riya sombong, selesai, amal soleh itu hilang, kebakar semuanya. Dan dia bercerita terus menerus. Nah, hilanglah apa yang mau, hitung-hitungan apa besok di akhirat dengan Allah Ta'ala. Walaupun di dunianya dapat pujian. Emang kita mau dipuji manusia yang dia hanya doyan makan aja, atau kita hanya mencari ridha Allah? Lah memang, makanya saya bilang kita, kalau kita itu berarti yuk dari kita sendiri, kan gitu ya. Itu apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, kalau kita itu muncul ujub riya dan kita ceritakan di setiap saatnya, selesai sudah. Kita hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala sudah beres sejak selesai Ramadan, beres semuanya. Jadi jangan nanti berharap nanti di akhirat seperti itu. Makanya kalau umpamanya kita belajarnya, udahlah baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, walaupun hanya mendapatkan 10, hanya mendapatkan 100, tapi niatnya lillahi ta'ala. Kita tidak pernah berpikir mendapatkan pahala yang sering kita hitung, tetapi hanya mudah-mudahan ngajinya kita ini diterima oleh Allah, ya alhamdulillah, hanya itu. Sehingga pada saat kita itu bercerita, ada teman kita itu ngomong, wah saya udah 2 kali khatam, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada yang saya 100 kali khatam, wah hebat ya alhamdulillah. Tapi kita, kalau kita hanya cuma belum khatam kan malu ya jadinya. Akhirnya memang kenapa saya kemarin itu belum bisa khatam, baru 1 juz, karena banyak yang harus saya kerjakan di bulan Ramadan. Didiem. Apanya yang saya mau banggakan? Tidak ada, tapi yang saya kerjakan adalah kebaikan semua. Dan Allah baru mengizinkan saya bisa 1 juz. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 1 juz. Dan nggak ada cerita. Lebih berkualitas. Nah, di situ nggak ada yang diceritain, nggak ada. Cukup kita dengan Allah Ta'ala saja. Walaupun 1 juz, tapi nggak ada yang diceritain. Inilah yang berkualitas. Utuh 1 juz besok sampai di akhirat. Kan gitu, karena apa yang dikerjakan adalah menolong saudaranya, membantu istrinya, membantu anak-anaknya, membantu masjid, membantu yang dia sendiri itu tidak bisa untuk menambah pahalanya. Dia sedih, walaupun dia sedih itu sebenarnya kalau ketemu sama saya nggak apa-apa. Yang kamu bantu semuanya baik, itu berpahala, bermakna itu. Iya, itu sangat berpahala. Nggak usah diceritain, cukup kamu sedih di saya bilang. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti itu sebenarnya, tapi nggak perlu diceritakan, kan seperti itu ya. Nah inilah. Tadi walaupun kita itu deres Quran ya, atau kita darus, istilahnya bahasa Jawanya darusan ya, darusan ya, itu harus, siapa yang memilih silahkan, teman-teman yang lain silahkan mau memilih yang mana. Kalau tetap saya ingatkan, ayo kita mengerjakan sesuatu karena Allah Ta'ala. Dan jangan lupa setelah kita menjalankan sesuatu kebaikan itu diizinkan oleh Allah, diizinkan, bersyukurlah bahwa Allah itu mengizinkan kita bisa mengerjakan sesuatu kebaikan. Bersyukurlah. Kalau tidak bisa langsung, malam hari pada saat mau tidur, bersyukurlah. Bersyukurlah, karena itu satu hal. Karena itu jarang sekali kita syukuri hal-hal tersebut. Kita bisa sholat sehari semalam, jarang kita syukuri kita bisa menjalankan sholat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengiling-iling, pengingat-ingat bagi yang lainnya. Jangan hanya mengejar pahala ya, walaupun boleh-boleh silahkan, tapi kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Pak Ustadz, kalau seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja ingin mencari pahala, apakah itu sudah termasuk ada hasutan setan juga di situ, Pak Ustadz? Belum ya. Jadi itu memang kalau mencari pahala dengan baca Quran masih belum, itu masih mutmainah. Tapi nanti kalau sudah mulai pikiran kemana-mana, nah itu ujiannya seseorang, ujiannya kita itu pada saat kita bisa menyelesaikan suatu kebaikan. Itu ada orang yang memanasi sebenarnya, biasanya seperti itu. Nah, orang yang memanasi dengan cerita, nah kita panas enggak, itu mulai ada hasutan setan di situ. Ada mulai godaan setan di situ. Nah, mulai dia cerita enggak mau kalah, akhirnya cerita. Selesai sudah. Seperti itu. Tapi kalau masih ingin ngaji, masih enggak apa-apa, silakan.
saya masih oke, masih cari pahala, saya tetap masih boleh, silahkan. Iya, tetapi hati-hati, karena di titik-titik itulah hati kita yang memang bisa terselipi setan terus-menerus itu tetap bisa, makanya harus hati-hati aja. Oke Ustaz, kayaknya lumayan nih, nggak terasa ya udah hampir 1 jam. 1 jam. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Tung, terima kasih Mas Ye ya. Nah, alhamdulillah sahabat beriman semuanya, tema yang sangat menarik ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Ayo tadarus dan jangan lupakan untuk mempelajari terjemahan dan mencari tafsirnya, sehingga surat cinta yang datang dari Allah itu tidak kita raba-raba karena tidak tahu makna tersiratnya apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga kita mau mengamalkannya susah. Tapi kalau tahu tafsirnya, maka kita akan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, akan lebih mantap lagi, terutama di dalam keluarga. Dan jangan lupa orang tua ngingetin anak-anak, orang tua, saudara ingetin saudara dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian maka bisa lebih bermakna dan Ramadan ini bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.